Yo yo, salam perhubungan luar biasa. Halo teman-teman, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan. Konten sederhana namun penuh makna. Bagaimana kabarnya teman-teman? Di hari Minggu ini, kakak ucapkan selamat berakhir pekan. Dan di video kakak kali ini, kakak akan membahas mengenai fakta-fakta yang menyebabkan sekolah kedinasan itu mulai tidak menarik lagi. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Dan sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya. Di video kali ini, kakak akan menyampaikan mengenai fakta-fakta yang menyebabkan sekolah kedinasan itu mulai tidak menarik lagi. Jadi yang pertama itu adalah kalian akan terikat yang namanya aturan kalau kalian sudah lolos menjadi taruna atau mahasiswa di sekolah kedinasan. Kenapa kakak menyampaikan seperti itu? Karena nanti pada saat kalian mengikuti pendidikan itu, kalian akan terikat oleh aturan-aturan yang dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur kembali 24 jam itu kalian harus mentaatinya ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki karakter yang bebas, kemudian tidak suka diatur, nah ini menjadi salah satu hal mengapa sekolah kedinasan yang memiliki aturan banyak itu tidak sesuai bagi teman-teman semua. Kemudian fakta kedua, mengapa sekolah kedinasan itu mulai tidak menarik teman-teman, yaitu adanya sistem senioritas. Nah, di sini kita mengetahui bahwa baru-baru ini kalian bisa cek di YouTube bahwa ada salah satu kejadian di mana senior melakukan tindakan perundungan kepada juniornya sampai merenggut korban jiwa. Nah, di sini mungkin hal itulah yang membuat sisi gelap sekolah kedinasan itu mulai ditinggalkan. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang ingin mendaftar di sekolah kedinasan harus benar-benar berpikir dua kali dulu supaya kalian mengetahui resiko-resiko apa saja yang kalian akan dapatkan saat menjadi taruna atau mahasiswa di sekolah kedinasan. Dan di sini juga kakak menyayangkan mengenai kejadian tersebut ya teman-teman, bahwa sepatutnya bagi teman-teman terlebih yang sedang menjalani proses pendidikan tidak usah melakukan tindakan kekerasan kepada junior ya. Masih banyak tindakan-tindakan yang lebih humanis, terutama dalam pembinaan fisik dan lain sebagainya. Karena yang kasihan itu bukan hanya kalian tetapi korban dan para orang tua yang sudah menunggu kabar kalian terkait dengan kesuksesan kalian. Jadi jangan sampai kalian melakukan hal bodoh seperti itu karena sangat disayangkan sekali. Terlebih bagi orang tua kalian mungkin sudah membanggakan diri kalian dengan tetangga-tetangga berakhir di penjara. Nah, jadi benar-benar senioritas ini membuat sekolah kedinasan itu mulai tidak menarik lagi ya, terlebih adanya tindakan kekerasan. Kemudian yang ketiga adalah kalian akan kehilangan masa muda kalian. Jadi bagi teman-teman yang diasramakan, kalian tidak akan bisa kumpul-kumpul bersama teman-teman, kemudian jauh dari orang tua, keluarga, terlebih teman-teman yang mungkin sekolahnya itu jauh dari tempat tinggal. Seperti contohnya dulu kakak setiap tahunnya itu hanya pulang 2 kali saja, yaitu libur lebaran dan libur Natal. Nah, itu yang membuat sedikit berbeda ya dengan teman-teman yang mengikuti pendidikan di perguruan tinggi negeri. Kalau perguruan tinggi negeri kan tidak diasramakan, kalian bisa pulang ke rumah dekat dengan orang tua. Nah, itu yang membuat sekolah kedinasan itu sedikit agak kurang menarik ya teman-teman, karena masa muda kalian itu akan hilang. Nah, yang keempat adalah kalau kalian nanti pada saat melakukan proses pendidikan, nanti ada yang namanya target teman-teman. Nah, target itu di setiap semesternya itu kalian harus mendapatkan nilai IPK minimal 275 kalau zamannya kakak dulu ya. Kalau kalian berada di bawah IPK itu setiap semesternya, maka resiko untuk di drop out itu bisa terjadi kepada kalian. Nah, jadi ada sistem drop out-nya itu teman-teman yang harus kalian benar-benar hindari, karena setiap semesternya itu minimal IPK kalian harus minimal 2,75. Nah, bagaimana kalau kita tidak
sampai 2,75 Kak. Nah, biasanya itu dari dosen akan memberikan yang namanya remedial untuk ujian yang IPK-nya masih di bawah 2,5. Tetapi kalau di remedi itu juga tidak lolos, ada kebijakan lain seperti contohnya nanti dosen akan memberikan tugas tambahan kepada kalian untuk merevisi dari IPK kalian. Nah, itu syukurnya kalau dosennya seperti itu teman-teman, masih memberikan kesempatan untuk kalian bisa maju. Berbeda kalau yang kalian temukan itu adalah dosen-dosen yang killer. Nah, ini pentingnya kalian bahwa kalau masuk di sekolah kedinasan itu kalian harus benar-benar siap dari segi mental, karena setiap semesternya itu kalian akan dievaluasi dan minimal IPK yang harus kalian dapatkan. Kalau zaman kakak dulu 2,75 setiap semesternya ya. Kalau sekarang sih hampir sama sepertinya seperti itu. Nah, jadi kemudian ada fakta yang menyebabkan sekolah kedinasan itu menjadi tidak menarik ya teman-teman, di mana pada saat nanti kalian lulus itu kalian terikat lagi teman-teman. Contohnya penempatannya itu kalian harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi penempat setelah kalian itu sudah lolos di wisuda kemudian diangkat menjadi CPNS, kalian akan terikat dengan yang namanya penempatan. Jadi penempatan itu tidak bisa dipilih ya teman-teman. Itu semua tergantung dari kementeriannya di mana kalian akan menempatkan. Nah, jadi mungkin itu yang membuat sedikit membuat kalian itu menjadi tidak bisa dekat dengan keluarga, karena kembali lagi ikatan dinas yang harus mensyaratkan kalian 10 tahun tidak bisa pindah ya. Oke. Nah, di sini kalau ada pertanyaan silakan bertanya ya teman-teman di kolom komentar. Kita sapa dulu dari teman-teman yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih. Di sini kita akan menjawab dari Pancenoye 42. Kak, apakah psikotes tahun ini kemungkinan online juga ya? Nah, jadi teman-teman kalau untuk di sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, tesnya itu memang berbasis online ya, yaitu berbasis CAT. Jadi untuk tes psikotesnya itu sama sistemnya dengan CAT, nanti ada hitung-hitungan, kemudian nanti ada tebak gambar, figural, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau untuk yang tes-tes yang offline itu atau manual itu sepertinya sudah ditinggalkan, semuanya bersifat online sekarang ya. Jadi seperti itu untuk Pancenoye 42, terima kasih sudah bertanya. Oke. Di sini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari Opik 13. Kak, tahun ini tanggal pembukaan pendaftaran si pencatar sama kayak tahun lalu atau bagaimana ya? Jadi kalau untuk pendaftarannya itu memang dibukanya itu sekitar bulan April dan Mei ya. Jadi untuk tanggalnya sih tergantung dari sekolah kedinasan atau BKN-nya kapan membukanya, sekitar bulan-bulan April Mei itu biasanya, dan untuk tesnya di bulan Juni. Jadi seperti itu, persiapkan diri sebaik mungkin dari sekarang. Dan kemudian ini dari Pancenoye lagi, saya dah gagal 2 kali Kak, dan tahun ini terakhir mencoba di Sekdin Kemenhub, doakan supaya lolos Kak. Terima kasih Kak. Oke, Kakak akan mendoakan yang terbaik untuk kalian semua ya. Terlebih lagi bagi pejuang-pejuang sekolah kedinasan, kalaupun kalian tidak lolos di kesempatan terakhir ini, tidak usah khawatir teman-teman, karena kalian bisa mengikuti yang namanya seleksi CPNS, kemudian seleksi BUMN, atau bahkan seleksi di perusahaan swasta. Tidak usah khawatir. Jadi mindset kalian itu harus kalian ubah ya teman-teman. Tidak semuanya sekolah kedinasan itu bisa harus menjadi melalui sekolah kedinasan untuk bisa menjadi abdi negara. Masih banyak teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau tidak lolos di sekolah kedinasan, silahkan kalian melanjutkan kuliah di perguruan tinggi negeri. Jangan berhenti di ijazah SMA teman-teman, karena kedepannya minimal diploma 3 akan dijadikan patokan untuk perekrutan CPNS. Jadi formasi-formasi SMA itu akan sedikit demi sedikit berkurang, bahkan akan cenderung punah karena yang direkrut minimal diploma 3. Jadi seperti itu. Dan di sini juga kakak ingin menyampaikan juga bahwa mindset kalian itu juga harus kalian rubah ya. Pekerjaan itu tidak harus melulu menjadi seorang PNS ya. Ternyata setelah kakak menjadi seorang PNS ini, kakak baru menyadari teman-teman ya, bahwa ada teman kakak yang di BUMN, contohnya di PT Telkom, di PT PLN, itu ternyata memiliki finansial atau salary-nya itu
dari segi penghasilan lebih besar dari PNS. Nah, jadi kalau kalian memang tidak bisa lolos di sekolah kedinasan atau di CPNS, opsi untuk menjadi pegawai BUMN itu kakak rasa lebih profitable ya. Jadi seperti itu, tidak usah khawatir, lanjutkan saja pendidikan kalian. Oke, dan di sini dari topik lagi kembali bertanya, Kak, tahun ini sistem gugur sama kayak tahun lalu juga, Kak. Nah, untuk sistemnya itu, untuk tes administrasinya memang menggunakan sistem gugur. Jadi memang benar-benar nanti kalau kalian upload berkas itu harus benar-benar tidak terpotong, tidak buram, pokoknya jelas ya, sehingga tim verifikator itu bisa membaca semua persyaratan-persyaratan yang kalian upload di web SSCN. Kemudian untuk sistem SKD-nya itu seperti di video-video kakak sebelumnya kan menggunakan sistem passing grade atau minimal ambang batas, dan itu pun kalau kalian lolos di minimal ambang batas kalian akan di ranking. Nah, kalau kalian tidak masuk dari 3 kali formasi kuota maka kalian akan otomatis gugur. Jadi mulai sekarang kakak akan menjelaskan bahwa minimal nilai aman untuk menuju ke tahap akhir ya, pengalaman kakak itu kalian harus mendapatkan poin 450 ke atas. Jadi mulai sekarang kalian harus semangat cari poin sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Simak terus di video kakak selanjutnya, karena itu semua kakak sudah sesuaikan dengan pengalaman kakak dulu ya. Jadi dulu pada saat kakak tes SKD itu kakak mendapatkan peringkat 1 dari 108 orang ya. Jadi benar-benar kalian bisa simak di video kakak sebelumnya. Nah, ini kembali lagi bertanya dari apa? Sebentar ya teman-teman. Dari Kak, jika punya akun, dari topik lagi, Kak, jika sudah punya akun SSCN Dikdin tahun lalu, apakah tahun ini buat baru atau bisa pakai akun yang lama, Kak? Jadi pengalaman kakak dari adik-adik yang kemarin ikut, kalau sudah memiliki akun SSCN sebelumnya, biasanya menggunakan akun SSCN itu kembali karena menggunakan NIK dan KTP-nya itu sama. Jadi tidak ada perbedaan kan, NIK KTP itu kan selalu sama sampai kita meninggal. Jadi akun SSCN-nya itu memasukkannya juga menggunakan NIK KTP. Jadi menggunakan akun yang sama di setiap tahunnya. Jadi seperti itu teman-teman yang dapat kakak sampaikan terkait dengan informasi terkait dengan sekolah kedinasan sesuai dengan pengalaman yang kakak dapatkan. Jadi di sini kakak berusaha untuk membuka pikiran kalian terkait dengan sekolah kedinasan, karena dulu minimnya informasi, kakak pikir sekolah kedinasan itu enak teman-teman, jadi dapat makan gratis, tidur gratis. Tahu-tahunya setelah masuk itu di luar dari ekspektasi yang selama ini kakak pikirkan. Jadi ada beberapa hal-hal yang tadi kakak sampaikan itu merupakan fakta-fakta yang tidak menarik untuk menjadi mahasiswa atau taruna di sekolah kedinasan. Tetapi kalau kalian memang memiliki niat yang kuat untuk menjadi seorang mahasiswa atau taruna atau bahkan menjadi seorang PNS, maka tidak ada salahnya untuk kalian mengikuti yang namanya seleksi sekolah kedinasan ya. Dan juga di sini kakak ingin menyampaikan bahwa untuk menjadi PNS itu tidak seindah yang kalian pikirkan juga ya teman-teman, bahwa PNS itu juga menurut kakak dari segi penghasilan itu memang cukup teman-teman untuk hidup, tapi untuk gaya hidup itu tidak cukup. Jadi benar-benar kita kalau menjadi seorang PNS itu harus bisa mencari peluang-peluang yang lain supaya bisa meningkatkan salary kita. Nah, disinilah pentingnya kita harus bisa kreatif nantinya kalau sudah menjadi PNS ya teman-teman. Jadikan PNS itu sebagai batu loncatan untuk kalian memiliki peluang usaha lain supaya karena kebutuhan itu akan semakin lama semakin meningkat, tetapi gaji PNS itu tidak meningkat sesuai dengan mengikuti inflasi yang terjadi. Jadi seperti itu. Kenaikannya pun hanya 5% saja setiap tahunnya teman-teman, bayangkan. Sedangkan inflasi bisa 3% ke atas atau bahkan lebih. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, dari topik ini, Kak, kita masukkan bayar misal sekian gitu nominalnya. Nah, pada saat semester gitu bayar senilai nominal yang di awal waktu kita masuk atau nominalnya berkurang, Kak. Nah, jadi kalau ini mungkin maksudnya adalah uang pangkal ya teman-teman. Kalau uang pangkal itu
yang jumlahnya, kita ambil contoh dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat ya, untuk Diploma 3 Manajemen Transportasi Jalan itu uang pangkalnya sebesar 25 juta ya untuk yang pertama. Kemudian pembayaran per bulannya itu 1,7 juta untuk uang makan, uang asrama, dan lain-lain sebagainya. Jadi sekali saja untuk membayar uang pangkalnya, kemudian biaya per bulan yang akan kalian bayarkan itu sebanyak 1,7 juta sampai kalian tamat. Jadi nanti kalau sudah tamat ada yang namanya biaya wisuda. Jadi seperti itu untuk terkait dengan pembiayaan pada saat kalian mengikuti pendidikan. Oke teman-teman, jadi seperti itulah fakta-fakta yang membuat sekolah kedinasan ini sedikit kurang menarik ya. Bagaimana menurut teman-teman semua, apakah masih berminat untuk menjadi mahasiswa atau taruna di sekolah kedinasan? Karena ini kakak ambil berdasarkan dari pengalaman kakak. Kalau menurut kalian itu tidak ada masalah, maka tidak ada salahnya kalian daftar di sekolah kedinasan. Jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi demikian dulu live chat di malam hari ini. Semoga bisa mengedukasi teman-teman semua. Dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti live streaming ini, kakak ucapkan terima kasih. Semoga kalian sukses mengikuti seleksi yang akan kalian hadapi dan lolos menjadi taruna dan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai yang kalian cita-citakan, yaitu menjadi pegawai negeri sipil. Akhir kata, kakak pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lebih kurangnya kakak mohon maaf.